Selamat datang pada laporan intelijen ini. Hari ini, kita tidak sekedar mengamati sejarah. Kita semua sedang berdiri di tepian sebuah jurang yang paling kelam. Jadi, lupakan semua asumsi, semua doktrin keseimbangan kekuatan yang mungkin selama ini Anda pegang teguh tentang Timur Tengah. Kenapa? Karena dalam 24 jam terakhir, pada hari ke-13 dari perang yang sudah jadi neraka di bumi ini, seluruh pilar itu runtuh. Kita sudah tidak lagi bicara soal eskalasi. Apa yang kita saksikan sekarang adalah sebuah keruntuhan. Keruntuhan total yang terkoordinasi dan brutal. Peringatan ini yang diucapkan oleh Ali Larijani, ini bukan lagi sekedar retorika diplomatik atau gertakan di masa perang. Bukan, ini adalah sebuah janji yang sangat mengerikan. Sebuah deklarasi misi yang sekarang, detik ini, kita saksikan mulai terwujud secara serempak di berbagai medan pertempuran. Mulai dari langit Israel yang ternyata tak lagi aman, perairan Teluk Persia yang bergolak hebat, sampai ke lantai-lantai bursa saham global yang terbakar dalam kepanikan. Ini adalah laporan situasi dari titik puncak krisis. Ini adalah hari ke-13. Guncangan seismik pertama datang dari sebuah front di mana kekalahan itu seharusnya secara teoritis mustahil terjadi. Sistem pertahanan yang berlapis-lapis yang selama ini diagung-agungkan sebagai kubah baja tak tertembus, baik di darat maupun di lautan, telah menunjukkan keretakan. Keretakan yang fatal dan, terus terang, memalukan. Bayangkan suasana dini hari tadi. Sebuah rudal balistik Iran merobek keheningan langit fajar di atas Israel. Rudal itu bukan cuma berhasil menembus pertahanan udara. Ia meluncur tanpa perlawanan sama sekali. Seolah-olah seluruh jaringan radar dan baterai pencegatnya mendadak buta dan tuli. Dan ia menghantam Herzliya, sebuah kawasan elit di utara Tel Aviv. Tapi, yang paling mengerikan sebenarnya bukanlah ledakannya, bukan. Tapi keheningan yang mencekam sebelum ledakan itu. Tidak ada sirine yang meraung-raung. Tidak ada jejak asap dari rudal pencegat yang melesat ke angkasa. Hanya suara desingan mematikan dari proyektil yang jatuh bebas. Lurus menuju sasarannya. 0. Sebuah angka yang seharusnya mustahil. Ini menandakan kegagalan total dari perisai udara berlapis yang jadi kebanggaan Israel. Iron Dome, David Sling, Arrow, semuanya diam 1000 bahasa. Kegagalan ini bukan sekedar lobang dalam pertahanan, tapi ini adalah bukti nyata bahwa perisai itu bisa dilumpuhkan, dibutakan, dan dihancurkan. Dampak psikologis dari keheningan itu jauh lebih merusak daripada kerusakan fisik yang ditimbulkannya. Gelombang kejutnya sekarang sedang merambat ke seluruh rantai komando, menanamkan keraguan dan ketakutan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Guncangan itu ternyata tidak berhenti di darat. Di lautan, sebuah simbol supremasi global Amerika yang tak terbantahkan, kapal induk USS Abraham Lincoln, kini dikonfirmasi mengalami kerusakan yang signifikan. Sebuah serangan terkoordinasi yang memadukan rudal balistik anti kapal dan kawanan drone bunuh diri, entah bagaimana caranya, berhasil menembus lingkaran pertahanan gugus tugasnya. Dan kita harus tahu, begitu parahnya dampak serangan ini, sampai raksasa baja seberat 100.000 ton itu, yang pada dasarnya adalah sebuah kota terapung pembawa kekuatan udara satu negara, kini dilaporkan sedang ditarik mundur menjauh dari zona tempur. Mari kita coba pahami sepenuhnya apa arti dari peristiwa ini. Sebuah gugus tugas kapal induk itu bukan sekedar kapal perang. Ia adalah sepotong wilayah kedaulatan Amerika yang bergerak, sebuah pernyataan kekuatan yang tidak perlu diucapkan. Jadi penarikannya dari sebuah zona perang adalah sebuah pengakuan bisu. Pengakuan bahwa aset paling berharga Washington, instrumen utama proyeksi kekuatan global mereka, sekarang bisa dijangkau, bisa dilumpuhkan, dan bisa dipaksa mundur. Ini adalah sebuah kekalahan strategis yang gaungnya akan terasa di setiap ibu kota dunia, dari Beijing hingga Moskow. Sementara perisai Amerika di lautan mulai retak, di perbatasan utara Israel, sebuah front baru, dan bisa dibilang neraka baru telah dinyalakan. Hezbollah, yang kini jelas beroperasi dalam satu ruang komando terintegrasi dengan Iran, telah melancarkan fase serangan baru. Serangan yang dirancang bukan untuk meneror, tapi untuk melumpuhkan secara sistematis. Ini bukan lagi serangan roket acak ke kota-kota sipil, bukan. Ini adalah pembongkaran metodis infrastruktur militer Israel. Mereka tidak lagi menargetkan pos-pos depan, tapi langsung ke jantungnya. Pangkalan Misgaf di Galilea, yang merupakan pusat logistik, arteri utama untuk seluruh front utara, dihantam. Lalu kompleks industri militer Yotfat, tempat teknologi pertahanan canggih Israel dikembangkan, dibakar. Pangkalan Angkatan Laut Utama di Haifa, saraf pusat operasi maritim mereka, diserang. Pangkalan logistik Tirat Karmel, dan yang terbaru, Pangkalan Amiat, titik distribusi vital untuk semua pasokan ke utara. Anda lihat polanya kan? Serangan-serangan ini dirancang dengan presisi bedah untuk satu tujuan, melumpuhkan kemampuan Israel untuk berperang dengan memutus arterinya satu persatu. Pada akhirnya, setiap perang strategis pasti punya harga yang tak terhindarkan.
Sebuah harga yang tidak diukur dalam dolar atau aset yang hancur, melainkan dalam darah. Dan pada hari ke-13 ini, biaya manusia bagi pasukan Amerika Serikat mulai terungkap dengan skala yang tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Setelah berhari-hari hanya memberikan laporan yang samar-samar, Pentagon akhirnya dipaksa untuk mengakui angka yang sebenarnya. Sekitar 140 personil militer Amerika telah terluka sejak konflik ini dimulai. Dan angka ini bukan sekedar statistik untuk laporan pagi. Setiap digitnya mewakili seorang prajurit yang sekarang menanggung luka fisik dan psikologis dari perang ini. Di balik angka yang terdengar steril itu, ada realitas yang brutal dan mengerikan. Laporan investigasi dari CBS News soal serangan drone di Pelabuhan Shuaih, Kuwait, mengungkapkan bahwa dampak serangan itu jauh lebih parah dari yang diumumkan secara resmi. Puluhan tentara Amerika menderita luka-luka kritis, cedera otak traumatis akibat gelombang ledakan, gegar otak parah, luka bakar tingkat 3, dan serpihan-serpihan proyektil panas yang merobek daging dan tulang. Malam ini, sebuah penerbangan medis C-17 yang sunyi sedang melintasi langit gelap, terbang dari Arab Saudi menuju pusat medis regional Landstuhl di Jerman. Di dalamnya, ada 19 personel militer dalam kondisi kritis, berjuang untuk hidup mereka. 2 di antaranya, menurut laporan, adalah korban dari ledakan drone yang menghantam tepat di samping kendaraan mereka. Penerbangan ini adalah bukti nyata bahwa pangkalan-pangkalan yang lokasinya jauh di dalam wilayah Saudi sekalipun sekarang bukan lagi zona aman bagi pasukan Amerika. Dan di tengah kabut perang, sebuah misteri besar menyelimuti langit Irak Barat. Komando Pusat AS mengumumkan hilangnya sebuah pesawat tanker KC-135 Stratotanker. Pesawat ini mungkin bukan aset garis depan yang glamor, tapi ia adalah tulang punggung logistik dari seluruh operasi udara. Ia adalah pom bensin terbang yang memungkinkan jet-jet tempur untuk tetap berada di udara, berpatroli, dan menyerang. Kehilangannya adalah sebuah hantaman logistik yang fatal yang secara efektif membatasi jangkauan dan daya tahan kekuatan udara Amerika di seluruh kawasan. Kepanikan ini merambat lebih cepat dari gelombang ledakan rudal. Ia melompat dari pangkalan militer yang terbakar langsung ke lantai bursa global yang dingin. Ya, medan pertempuran kini telah meluas. Ini bukan lagi soal memperebutkan wilayah, tapi tentang kelangsungan hidup sistem keuangan dunia itu sendiri. Harga minyak mentah Brent sekarang telah melesat melewati ambang batas psikologis $100 per barel dan terus menanjak tanpa henti. Setiap kenaikan harga ini pada dasarnya mencekik leher ekonomi global, memicu inflasi yang tak terkendali, dan mengancam stabilitas politik di seluruh dunia. Upaya putus asa Donald Trump untuk menstabilkan pasar dengan menguras cadangan strategis minyak AS rasanya seperti mencoba memadamkan kebakaran hutan dengan seember air. Sia-sia. Namun, kejutan yang sesungguhnya adalah serangan balasan finansial yang dilancarkan secara diam-diam. Negara-negara Teluk, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, dilaporkan telah memulai penarikan investasi besar-besaran dari pasar keuangan Amerika Serikat. Nilai estimasinya mencapai $7 triliun. Ini bukan lagi manuver pasar biasa. Ini adalah penggunaan modal sebagai senjata pemusnah massal. Jika eksodus modal ini terus berlanjut, kita bukan hanya melihat perang rudal, tapi juga potensi keruntuhan total sistem ekonomi yang berbasis dolar. Di jantung krisis ekonomi ini adalah penutupan total Selat Hormuz, sebuah langkah yang langsung memecah dunia menjadi 2 kubu, yang dirugikan dan yang diuntungkan. Di satu sisi, mesin-mesin industri raksasa Asia, seperti Jepang, Korea Selatan, dan India, yang sangat haus akan energi dari Teluk, kini terancam mati kehabisan bahan bakar. Di sisi lain, produsen di luar Teluk, seperti Rusia dan bahkan ironisnya Amerika Serikat, mendapati diri mereka secara tak terduga diuntungkan oleh lonjakan harga yang gila-gilaan. Hanya dalam sekejap, peta politik energi global telah ditulis ulang dengan darah dan minyak. Konflik yang membara ini sekarang mulai menjalar seperti kanker, menyebar melalui pembuluh darah geopolitik global, menarik pemain-pemain baru ke dalam medan pertempuran yang semakin luas dan tak terduga. Keterlibatan Eropa itu bukan lagi sekedar kemungkinan teoretis. Ya, Prancis kini telah menjadi partisipan aktif. Kehadiran kapal induk mereka di area operasi Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM ternyata telah memicu respons yang cepat, langsung, dan mematikan. Ini mengubah dinamika konflik secara fundamental dan membuka front baru yang sangat berbahaya.
Kelompok perlawanan Irak Ashab al-Kahf secara resmi mendeklarasikan perang terhadap semua kepentingan Prancis di kawasan itu, dan mereka tidak menunggu lama untuk membuktikan keseriusan ancaman mereka. Sebuah serangan drone segera dilancarkan ke pangkalan gabungan di Makmor, Erbil, yang melukai 6 tentara Prancis. Mereka juga mengeluarkan peringatan keras, semua personel keamanan harus menjauh dalam radius 500 meter dari pangkalan K1. Ini adalah sinyal bahwa serangan yang jauh lebih besar dan mematikan akan segera terjadi. Di tengah kekacauan yang semakin tak terkendali ini, saat semua jalur diplomasi tampaknya sudah mati dan medan perang terus meluas, intelijen mendeteksi persiapan sebuah langkah terakhir. Sebuah manuver pamungkas yang sangat berisiko dan, terus terang, berbau keputusasaan. Jauh dari panasnya gurun Timur Tengah, di bawah langit kelabu pangkalan udara Fairfoot di Inggris, sebuah operasi rahasia sedang berlangsung dengan urgensi yang sangat tinggi. Lokasinya saja sudah menjadi sebuah sinyal yang jelas. Ini menandakan bahwa langkah berikutnya bukanlah respon taktis biasa, melainkan sebuah serangan strategis yang akan datang dari jarak yang sangat jauh. Aset yang sedang disiapkan adalah beberapa unit pesawat pengebom strategis B-1B Lancer. Ini bukan pesawat tempur taktis yang lincah. Bukan. Ini adalah senjata antar benua, pedang panjang yang dirancang untuk satu tujuan, melakukan serangan-serangan masif dengan daya hancur yang luar biasa signifikan terhadap target-target bernilai tertinggi. Di bawah lampu sorot hangar yang dingin, kru-kru teknis tertangkap kamera sedang memuat muatan yang paling mengerikan ke dalam perut pesawat-pesawat pengebom itu. Bom anti-bunker kelas berat. Senjata-senjata ini dirancang hanya untuk satu tujuan, menembus puluhan meter tanah dan beton bertulang untuk menghancurkan target-target yang paling keras dan terkubur paling dalam. Fasilitas nuklir, pusat komando bawah tanah, atau bunker kepemimpinan sebuah negara. Dunia kini menahan napas. Di satu sisi, sebuah kekuatan global sedang mempersiapkan serangan putus asa terhadap target-target strategis bawah tanah yang paling sensitif. Di sisi lain, sebuah blok regional telah membuktikan kemampuannya untuk melumpuhkan pertahanan tercanggih, mengacaukan ekonomi global, dan menarik pemain baru ke dalam api. Jadi pertanyaannya, bukan lagi apakah perang akan meluas, tapi kapan dan seberapa besar ledakannya. Hari ke-14 sudah di depan mata.